Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gali Marioni. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang, Fakultas Sastra, S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Oke, di dalam presentasi belajar dan pembelajaran kali ini, terdapat 3 aspek yang akan saya jabarkan. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada karakteristik pembelajaran, dan yang ketiga ada sumber dan media. Poin-poin yang akan saya ulas pertama adalah tujuan pembelajaran, yang isinya saya kutip dari buku yang berjudul Teori Belajar Pembelajaran oleh Ali Imron. Tujuan belajar. Tujuan umum dalam belajar adalah mengarahkan seseorang yang sedang belajar ke arah kegiatan tertentu. Berikutnya akan saya berikan contoh kenapa tujuan belajar perlu dirumuskan oleh pembelajar. Setiap manusia beraktivitas, sepanjang aktivitas tersebut disadari, senantiasa dimaksudkan bagi pencapaian tujuan tertentu. Demikian juga seseorang yang sedang beraktivitas belajar, tentulah dimasukkan bagi pencapaian tujuan. Paling tidak ada 4 alasan mengapa tujuan belajar ini perlu dirumuskan oleh pembelajar. Pertama, agar ia mempunyai target tertentu setelah mempelajari sesuatu. Kedua, agar pembelajar mempunyai arah dalam beraktivitas belajar. Ketiga, agar ia dapat menilai seberapa target belajar yang telah ia capai atau belum. Keempat, agar waktu dan tenaganya tidak tersita untuk kegiatan selain belajar. Poin selanjutnya ada karakteristik pembelajaran, yang saya kutip dari buku yang berjudul Model Pembelajaran Terpadu oleh Trianto, MPD. Karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, dan bersikap. Terdapat 4 contoh karakteristik dalam karakteristik pembelajaran. Yang pertama ada holistik, suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu, diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Pada gilirannya nanti, hal ini akan membuat siswa menjadi lebih arif dan bijak di dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di depan mereka. Yang kedua ada bermakna. Pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek seperti yang dijelaskan di atas memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan yang disebut skemata. Hal ini akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari, rujukan yang nyata dari segala konsep yang diperoleh, dan keterkaitannya dengan konsep-konsep lainnya akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari. Selanjutnya, hal ini akan mengakibatkan pembelajaran yang fungsional. Siswa mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupannya. Yang ketiga ada otentik. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Mereka memahami dari hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar pemberitahuan guru. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi lebih otentik. Misalnya, hukum pemantulan cahaya diperoleh siswa melalui kegiatan eksperimen. Guru lebih banyak bersifat sebagai fasilitator dan katalisator, sedangkan siswa bertindak sebagai aktor pencari informasi dan pengetahuan. Guru memberikan bimbingan ke arah mana yang dilalui dan memberikan fasilitas seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat ada aktif. Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional, guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa, sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar.
Dengan demikian, pembelajaran terpadu bukan semata-mata merancang aktivitas-aktivitas dari masing-masing mata pelajaran yang saling terkait. Pembelajaran terpadu bisa dikembangkan dari suatu tema yang disepakati bersama dengan melirik aspek-aspek kurikulum yang bisa dipelajari secara bersama melalui pengembangan tema tersebut. Poin yang terakhir ada sumber dan media, yang saya kutip dari buku yang berjudul Ragam Media Pembelajaran oleh Ega Rikmawati, SPD. Sumber dan media, pengertian media pembelajaran. Media sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran. Kata media juga berasal dari bahasa Latin yaitu medius. Arti kata medius adalah tengah, perantara, atau pengantar. Dalam proses pembelajaran, media seringkali diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau alat elektronik yang berfungsi sebagai penyusun kembali informasi visual atau verbal. Media juga dapat diartikan sebagai alat bantu yang dapat digunakan sebagai penyampai pesan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya ada jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media visual. Sebuah media yang memiliki unsur berupa garis, bentuk, warna, dan tekstur dalam penyajiannya. Contohnya seperti buku, jurnal, peta, dan lain sebagainya. Lalu ada audiovisual. Media yang dapat menampilkan unsur gambar dan suara secara bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan atau informasi. Contoh, proyektor, tape recorder, dan lain sebagainya. Berikutnya, pengertian sumber pembelajaran. Sumber belajar adalah sebuah komponen sistem instruksional, baik yang dirancang secara khusus maupun yang menurut sifatnya dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Contoh sumber pembelajaran. Yang pertama ada internet. Internet merupakan salah satu media yang memiliki perkembangan luar biasa. Internet di sini berperan sebagai sumber informasi yang memiliki jangkauan sangat luas. Lalu ada lingkungan sekitar. Lingkungan di sekitar kita juga berperan penting sebagai sumber pembelajaran. Karena dalam setiap hal-hal yang dilakukan di sekitar kita, mengandung banyak ilmu yang bisa dipelajari. Contohnya di pasar, di museum, dan di tempat-tempat yang ada di sekitar kita. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Saya Gali Marioni undur diri. Jika ada kurang dan lebihnya materi yang saya berikan pada presentasi ini, saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.